Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pembelajaran pada hari ini Bu Fatwa sedang berhalangan, jadi saya sebagai selaku PJ akan memandu pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini yaitu presentasi kelompok 5. Kepada kelompok 5 saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Fatwa Arifah selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Arab, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada siang menuju sore hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran PPBA dengan materi model pembelajaran saintifik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Askia Umairah Hambali selaku moderator. Boleh share screen. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran saintifik. Next. Lalu kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Askia Umairah Hambali, lalu Melati Afifah Asari, Nadia Pitaloka Putri, dan Rasya Sabirina Budiarso. Selanjutnya ke agenda inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Nadia Pitaloka. Afwan, untuk pembahasannya, yang pertama ada hakikat model pembelajaran saintifik, yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga ada model pembelajaran berbasis proyek, dan yang terakhir ada implementasi pembelajaran saintifik secara tatap muka dan daring. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nadia Pitaloka.
Bahasan yang pertama yaitu hakikat model pembelajaran saintifik. Hakikat model pembelajaran saintifik ini menurut Ornstein dan Hawkins dalam Ansyar menyebutkan bahwa pada umumnya pendekatan terbagi menjadi dua perspektif, yaitu pendekatan teknikal dan pendekatan non-teknikal. Nah, pada pendekatan teknikal menggunakan pandangan sistem pendidikan, kurikulum, serta metode pengajaran pada sekolah tradisional. Sedangkan pendekatan non-teknikal bersumber pada filsafat eksperimental, kurikulum, serta metode pengajaran yang cenderung melawan teori dan praktik pendidikan formal sehingga lebih adaptif. Pendekatan saintifik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pendekatan behavioral, memiliki tujuan sebagai target. Target ini digunakan sebagai salah satu objek agar dapat ditentukannya konten atau materi ajar. Kegiatan belajar dan pengalaman belajar dengan adanya target ini dapat dijadikan penentu hasil evaluasi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Semua komponen kurikulum disusun secara sistematis, karena semua elemen bahan ajar kurikulum disusun secara logis dan saintifik. Pendekatan ini bersifat logis, konseptual, empiris, eksperimental, dan teknokratis menurut William Pinner. Dan yang kedua itu ada pendekatan manajerial. Pendekatan ini memandang sekolah sebagai sistem lokal. Warga masyarakatnya adalah guru, siswa, dan administrator. Mereka berinteraksi untuk melaksanakan rancangan kurikulum. Ruang lingkup pendekatan manajerial adalah pendekatan ini adalah dalam bentuk program, jadwal, ruang kelas dengan mengelola sumber daya, peralatan pembelajaran, serta personal sekolah. Dan yang ketiga, pendekatan akademik. Biasa dikenal dengan sebutan tradisional, intelektual, dan knowledge-oriented approach. Nah, pendekatan ini fokus pada menganalisis dan mensintesis posisi utama konsep kurikulum, sehingga kecenderungan pendekatan ini adalah historis atau filosofis, dan dalam kadar sedikit bersifat sosial dan praktis. Dan diskusi pengembangan kurikulum bersifat ilmiah, teoritis, dan ruang lingkup yang luas tentang segala aspek berkaitan dengan sekolah dan studi pendidikan. Dan selanjutnya, Lalu selanjutnya ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut dengan problem-based learning adalah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip penggunaan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Ciri dan karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah ini, yang pertama ada permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua ada permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga ada permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif. Yang keempat ada belajar dalam pengarahan diri dalam hal yang utama. Dan yang terakhir ada belajar dalam kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Lalu untuk keunggulan dari model pembelajaran berbasis masalah ini, yaitu yang pertama ada siswa lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka yang menemukan konsep tersebut. Lalu ada melibatkan secara aktif, memecahkan masalah, dan menuntun keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga pelajaran lebih bermakna. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Melati.
Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis proyek. Di sini mencangkup pengertian, ciri dan karakteristik, kelebihan dan kelemahan, dan tujuannya. Pertama itu pengertian. Dua makna pembelajaran berbasis proyek ini atau project based learning yaitu yang pertama itu model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, pandangan konstruktivisme yang mengacu pada pendekatan kontekstual. Selanjutnya, ciri dan karakteristiknya. Satu, melibatkan siswa dan dalam masalah dan menentukan persoalan atau masalah yang dimaksud mereka. Yang kedua, mempresentasikan produk yang menunjukkan pembelajaran dan kemudian menilainya. Detailnya dapat ditentukan oleh siswa. Yang ketiga, siswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang keempat, ada permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada siswa. Yang kelima, produk hasil aktivitas belajar dievaluasi secara kualitatif. Kelebihan dan kelemahannya, kelebihan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber. Kemudian kelemahannya itu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Dua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tiga, banyak peralatan yang perlu disediakan. Ada pula tujuannya, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah yang Selanjutnya itu ada implementasi pembelajaran saintifik secara tatap muka dan daring. Langkah-langkah pendekatan scientifically 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan sepenuhnya tetap dapat dilaksanakan dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Hanya saja terlihat kurang maksimal karena tidak menggunakan media yang variatif dan guru terlihat dominan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Kelebihan pembelajaran daring dengan menerapkan pendekatan saintifik itu adalah siswa tidak bergantung dengan guru dan fleksibilitas waktu, tempat, dan kecepatan pembelajaran. Dan kegiatan menalar dan mengkomunikasikan dapat dilakukan oleh anak di saat mereka selesai melakukan percobaan sederhana. Dan selanjutnya ada kekurangan pembelajaran daring yang menerapkan pendekatan saintifik. Yang pertama itu sinyal atau koneksi. Yang kedua, guru tidak dapat berinteraksi secara langsung. Dan tiga, tidak semua siswa dibekali dengan milik pribadi. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, kami buka 3 pertanyaan pertama. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dinyalakan fitur raise hand-nya.
Baik, untuk sesi tanya jawab, kami buka untuk 3 penanya. Silahkan pertama kepada Hana Sofa. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hana Sofa Jayaputri dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah disebutkan model-model pembelajaran nih mengenai yang berbasis masalah, berbasis proyek. Udah disebutin pengertian, ciri, dan keunggulannya. Mau tanya, bagaimana sih implementasinya gitu? Contoh implementasinya di pelajaran bahasa Arab sendiri gitu. Oke deh, terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya dipersilakan kepada Nabila Ayunawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ayunawati dari kelompok 3 izin bertanya mengenai model pembelajaran saintifik. Apa sih kendala guru atau kendala kendala seorang guru dalam menerapkan pembelajaran saintifik dalam pembelajaran dan cara mengatasi kendala tersebut seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami kelompok 5 izin berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nabila Ayunawati. Untuk kendala seorang guru dalam penerapan model pembelajaran saintifik ini, yang pertama ada keterbatasan kompetensi guru, lalu ketimpangan sarana dan prasarana, keterbatasan waktu dan biaya, lalu ada minimnya kreativitas dan inovasi, kurangnya antusiasme, motivasi, dan rasa ingin tahu peserta didik, rendahnya kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan, dan kurangnya kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Lalu untuk solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatannya itu, yang pertama mengikuti seminar, pelatihan, dan kegiatan MGMP, menjalin kerjasama dengan kepala sekolah, wakaf kurikulum, dan rekan sejawat, serta membangun hubungan kemitraan antara guru dengan wali murid. Bagaimana Nabila, apakah sudah terjawab? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya.
izin menjawab pertanyaan dari Hana. Implementasinya itu dengan langkah-langkah pendekatan saintifik 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Itu bisa dilakukan dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring dalam pembelajaran bahasa Arab. Cukup, apakah membantu, Hana? Oke, baik. Terima kasih, Nadia. Baik, selanjutnya itu penutup. Alhamdulillah, kami telah melaksanakan pembelajaran kita pada sore hari ini. Kami atas nama kelompok 5 meminta maaf atas kekurangan, kelalaian, dan lain sebagainya, karena manusia tempatnya salah dan kurang. Terima kasih kepada Ustazah Fatwa dan teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah selesai pembelajaran pada hari ini, maka pembelajaran pada hari ini ditutup. Terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya.